Baik, sebentar lagi kita akan mulai untuk melaksanakan online webinar series keempat di bulan Oktober 2025. Baik, sobat Parahita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Parahita semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat. Dan kami ucapkan terima kasih sudah membersamai kami dari Parahita Training Provider dalam melaksanakan kegiatan online webinar series keempat dengan tema antara kasih sayang dan kendali. Bondiri sehat dalam relasi orang tua dan anak dalam pemulihan adiksi. Itulah adalah tema yang kita angkat pada series online webinar kali ini. Kita sudah melaksanakan beberapa online webinar dengan beberapa tema sebelumnya. Dan tentunya kami dari Parahita Training Provider dengan bangga dan sangat senang sekali membersamai teman-teman semuanya, brother and sister semuanya, untuk terus meningkatkan pengetahuan, kompetensi melalui latihan dan juga beberapa webinar yang kami lakukan tentunya. Baik, untuk kegiatan pada sore hari ini ya, nanti kita akan bersama narasumber yang luar biasa. Sebelumnya kami sapa terlebih dahulu. Selamat sore Dr. Vivi. Apakah sudah masuk suara saya? Sore, sudah terdengar kok. Oke, baik Dok, terima kasih ya. Sebelum nanti kita akan panjang kali lebar dan juga akan membahas terkait dengan tema yang luar biasa pada sore hari ini ya. Sebelumnya kami ingin menginformasikan beberapa informasi untuk teman-teman semuanya. Yang pertama, kita akan melakukan ya kurang lebih selama 2 jam ke depan kita akan bersama ya mengupas terkait dengan tema yang sudah kita angkat. Dan sebelumnya kami memohon maaf ya dari para internet provider terkait dengan perubahan jadwal yang semula kita laksanakan di tanggal 18 sehingga kita laksanakan di tanggal 25 Oktober ini seperti itu. Kemudian terkait dengan informasi nanti selama proses sesi berjalan ya kami akan memberikan waktu untuk narasumber menyampaikan materi sampai dengan selesai. Kemudian selanjutnya kami akan memberikan waktu teman-teman bagi yang ingin bertanya, diskusi, silakan nanti setelah sesi pemaparan akan kami berikan waktu untuk teman-teman semuanya, silakan bisa bertanya seperti itu. Kemudian terkait dengan presensi kehadiran, kami akan mengirimkan materi dan juga sertifikat kegiatan partisipan dalam kegiatan sore hari ini. Jadi pastikan teman-teman semuanya untuk tidak ketinggalan dalam mengisi presensi yang nanti akan kami bagikan. Dan kami akan menginformasikan nanti mungkin pada saat pertengahan sesi ini berlangsung sampai dengan selesai, kami akan terus memantau dan mengirimkan terkait dengan link presensi yang sudah kami sediakan seperti itu. Dan terakhir ya teman-teman semuanya, nanti juga akan ada kuis. Ya, ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh sobat Parahita semuanya. Kenapa? Ya, karena biasanya dalam online webinar kali ini ya Parahita Training Provider akan mengadakan kuis bagi 2 orang pemenang ya. Dan hadiahnya apa? Dan hadiahnya adalah akan mengikuti kegiatan pelatihan secara online dengan tema Universal Treatment Curriculum Child ya, pertimbangan dan konseling bagi anak. Ini merupakan series kelanjutan dari series sebelumnya UTC Child Curriculum, sehingga nanti sekitar bulan Januari ya nanti kami akan share juga terkait dengan flyernya. Bagi 2 orang pemenang nanti akan mengikuti pelatihan ini secara gratis teman-teman semuanya. Jadi pantengin ya terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Vivi, dan nanti di akhir sesi kita akan memberikan kuis untuk teman-teman sekiranya bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan materi yang kita bahas pada sore hari ini seperti itu ya. Itu saja mungkin informasi di awal teman-teman semuanya ya, supaya kita mempersingkat waktu ya teman-teman semuanya. Izinkan kami sebelum Dr. Vivi menyampaikan materi ya, nanti kami minta untuk teman-teman semuanya bisa partisipasi aktif dalam sesi diskusi nanti. Seperti itu. Mohon izin Dok, kami menyampaikan terkait dengan CV ya, singkat dari Dr. Vivi ya, Dr. Sulfi Oktanida Syarif, spesialis kejiwaan jiwa. Beliau sekarang bekerja menjadi Kepala KSM Psikiatri RSUD Tarakan Jakarta, menjadi seorang psikiater di RSPI Pondok Indah,
kemudian menjadi psikiater juga di Apotek Tomang Raya, dan juga menjadi dosen pendidik klinis di Fakultas Kedokteran Ukrida Jakarta. Untuk pendidikan yang beliau tempuh, ya, menamatkan Fakultas Kedokteran dari UNS Solo 98, kemudian melanjutkan spesialisnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tahun 2013, dan kemudian mengambil postdoctoral training di Departemen of Psychiatry Yale University USA tahun 2014. Dan organisasi yang beliau ikuti, ya, selain pekerjaan yang dia lakukan, menjadi pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, kemudian menjadi pengurus khusus Indonesian Early Career Psychiatry, kemudian menjadi board member di ISUP Komite Indonesia, dan juga menjadi Dewan Pembina dan Peneliti di Abipraya Foundation. Dan tentunya beliau sangat aktif di sosial media, dan tentunya kami juga ingin menginformasikan, nanti mungkin bisa Dr. Vivi share juga beberapa aktivitas, ya, yang disampaikan oleh Dr. Vivi melalui akun sosial media Instagram maupun TikTok yang dimiliki oleh Dr. Vivi. Sehingga beliau sangat-sangat kompeten sekali untuk membahas tema kita pada sore hari ini, seperti itu. Baik, kurang lebih itu, Dok. Mohon izin terkait dengan perkenalan dan juga informasi di awal. Untuk selanjutnya kami persilahkan Dr. Vivi untuk menyampaikan materi kita pada sore hari ini. Silakan, Dok. Terima kasih, Mas Aziz kan ya? Iya, Dok. Yes, berjumpa ya akhirnya lewat virtual. Masya Allah, terima kasih banyak untuk introduction-nya, untuk perkenalannya, dan saya merasa sangat tersanjung ya dapat kesempatan untuk berbagi diselenggarakan oleh teman-teman dari para Hikta, berbagi dengan para audiens nih, wah luar biasa ya, sore-sore Sabtu sore pada semangat untuk kayaknya ya. Luar biasa. Baik, saya izin menyapa dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman. Eh, Sore hari ini kita akan membahas topik yang kayaknya tuh bisa jadi semua orang bisa relate ya. Dan kalau kita bicara dalam konteks ya, konteks pemulihan adiksi, sangat mungkin isu boundaries menjadi satu isu yang sangat perlu dibahas, dipelajari, diatasi agar pemulihan itu juga menjadi lebih lebih berjalan dengan lancar ya. Saya izin untuk share materi saya. Oke. Ya, sebelumnya em, saya tidak membuat materi yang berat dan terlalu katakanlah terlalu medis atau ilmiah atau saintifik ya. Karena menurut saya ada hal-hal yang kita perlu bahas dengan bahasa yang sehari-hari dan relatable dan bisa relate sama bro and sis semuanya. Tapi yang penting bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Itu yang jauh lebih penting ya. Baik, yang kita bahas adalah topiknya ini nih, kasih sayang dan kendali. Nah, itu dari judulnya aja udah membuat kita berpikir ya, kasih sayang dan kendali gitu, kontrol. Satunya cinta, sayang, satunya lagi kontrol. Nah, ternyata ini hal yang perlu kita perhatikan di mana kita akan membahas mengenai boundary sehat dalam relasi orang tua dan anak dalam pemulihan adiksi ya. Meskipun konteks boundaries ini nanti kita bisa gunakan untuk berbagai berbagai situasi relasi ya, tapi kita nanti akan banyak bahasnya relasi orang tua dan anak. Oke, kita akan mulai dengan satu ilustrasi dulu ya, ilustrasi kasus nih. Bahwa ada seorang ibu, Ibu Rina, dia usia 49 tahun. Dia ini single mom ya, single mother. Dan dia sudah 2 tahun ini mendampingi putranya yang sedang menjalani pemulihan untuk adiksi ya. Dia mendampingi Andi nih 26 tahun. Andi baru keluar rehab 3 bulan lalu dan sekarang lagi cari kerja ya. Dia stay di rumah ibunya nih, tinggal di rumah ibunya. Nah, sejak keluar dari rehab, Andi sering frustrasi karena dia susah ya in this ekonomi ya untuk dapat pekerjaan. Apalagi dia punya riwayat penggunaan nafza.
dia baru keluar dari rehab. Akhirnya dia mulai sering minta uang sama ibunya. Dia minta uang sama ibunya, mah minta duit dong buat ongkos gitu, atau beli rokok nih biar nggak stres, ya. Ya awalnya si ibu memberikan uang dengan pemikiran bahwa ya udahlah daripada nanti dia kambuh, nanti dia stres, dia malah balik lagi pakai narkoba misalnya ya, pakai nafza. Tapi lama-lama lelah juga nih si ibu, ya karena terganggu uang belanjanya dan dia mulai merasa kehilangan kendali ya terhadap bagaimana dia bisa menolak atau mengiyakan si anaknya. Nah, suatu hari ibu menolak ya permintaannya Andi karena dia pikir udah deh ini harus ditolak nih. Nah, mulai tuh ada konflik ya. Mama ini udah gak sayang sama aku lagi ya, gitu. Dan akhirnya si ibu juga nangis, merasa bersalah, dan tetap ngasih duit nih, gitu. Dan setelah konflik itu ternyata si anak nggak pulang ya, dia nggak pulang. Besoknya dia balik dalam kondisi habis make, gitu. Em, nah ini bikin Ibu Rina jadi down, merasa gagal, merasa bersalah, dan eh, perasaannya campur aduk ya. Nah, ini adalah ilustrasi kasus saja untuk membawa kita em, ke dalam satu konteks bahwa ternyata ada ada dilema antara kasih sayang dengan kendali nih pada kasusnya Ibu Rina dan Andi ya. Dan mungkin saja banyak teman-teman bisa relate atau pernah juga menemui ya kasus-kasus serupa atau mirip-mirip gitu ya, di mana orang tua kesulitan untuk bisa membuat suatu batasan antara sayang tapi juga perlu mengendalikan. Nah, ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kasih sayang itu apa sih? Kasih sayang itu berarti penerimaan. Kalau kita sayang sama seseorang, kita akan menerima dia apa adanya. Kita akan terima kelebihan dia termasuk kekurangan dia. Terus kemudian kita bisa berempati ketika orang tersebut mungkin dia punya masalah, dia punya kondisi yang membuat dia jadi katakanlah jadi menyebalkan buat kita, tapi kita bisa berempati gitu dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, ya. Dan di dalam kasih sayang itu harus ada kehangatan, ya. Banyak orang bilang, oh ini tough love, ya cinta yang keras gitu. But actually sebetulnya yang namanya cinta itu kasih sayang itu harus kehangatan, harus hangat gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga seperti apa sih contohnya kasih sayang itu? Contohnya adalah em, misalnya orang tua ya yang selalu memberi uang meski tahu anaknya akan memakai untuk hal yang merusak. Nah, ini berhati-hati ya karena berarti tidak diimbangi dengan kendali kan, gitu ya. Tadi kita bahas definisi kasih sayang, kita lihat dulu definisi kendali ya. Kendali itu berarti ada strukturnya, ada aturannya, ada aturan main, ada batasnya dan ada tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kasih sayang tadi empati, nerima, hangat, itu harus diimbangi nih sama aturan, struktur, tanggung jawab ya, ada batas. Karena kalau kebablasan kayak ini contohnya ya, udah tahu nih kayaknya anaknya bakal beli buat yang aneh-aneh nih, buat beli drugs nih, dia tetap aja ngasih duit misalnya ya. Atau orang tua terus-menerus menutupi kesalahan anaknya agar anaknya nggak malu. Orang tua terus-menerus nutupin lobang yang digali sama anaknya misalnya ya. Jadi anak nggak pernah belajar tanggung jawab. Ya anaknya ketangkep nih gitu. Yang orang tua yang akan selalu pontang-panting gimana caranya nutupin biar anaknya keluar dari tahanan misalnya ya. Mungkin di negara Konoha ada yang kayak gitu. Dan ya udah anak nggak belajar tanggung jawab. Dan ini yang kita mau lihat ya, fenomena seperti ini yang tidak membantu proses pemulihan sebetulnya ya. Orang tua menanggung semua akibat dari perilaku anak karena nggak tega ya. Dan bahkan ada kasus-kasus yang mungkin lebih ekstrim, let's say, ada orang tua yang nggak tega ngeliat anaknya sakau, dia sendiri yang beliin barangnya gitu ya. Dia yang nyariin, dia yang datangin dealernya dan sebagainya. That's se ekstrim itu ya. Tapi itu bukan kasih sayang ya.
Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan kendali yang sehat ya. Oke, jadi hati-hati nih kalau kasih sayang berlebihan tanpa kendali itu bisa jadi enabler. Enabler artinya justru menjadi orang yang mendorong si anak untuk melakukan terus penggunaan nafzanya. Nah, ini kalau misalnya di sini ada orang tua atau pasangan ya dari seseorang yang sedang berjuang melawan adiksi atau mengatasi adiksinya, coba refleksi. Jangan-jangan ada peran orang tua atau pasangan yang membuat ya perilaku menggunakan zatnya itu ya jadi ada terus. Karena menjadi enabler. Tapi kita juga perlu hati-hati karena banyak kendali, banyak aturan, kontrol ya. Tanpa kasih sayang, hubungan akan jadi kaku. Nggak hanya kaku, dingin, renggang, ya jauh, nggak ada kehangatan ya. Jadi kunci dari antara kasih sayang sama kendalinya adalah yang kita mau sebut boundaries tadi, batas ya. Oke. Nah, jadi kalau kita mau lihat bagaimana sih seseorang itu, let's say dia caregiver, orang tuanya kah atau pasangannya, dia mau memberikan kasih sayang tapi membantu proses pemulihan, recovery, ya, dia perlu belajar listening without judgment, mendengarkan tanpa menghakimi. Tahan dulu deh, kayaknya pengen ngejudge banget gitu. Lu nggak boleh gitu dong, nggak bisa kayak gitu. Tahan dulu, dengerin aja dulu, ya, dengarkan dulu. Meskipun tidak setuju nggak apa-apa, just listen, dengarkan dulu tanpa menghakimi. Terus kemudian perlu ada empathic curiosity. Jadi nanyanya itu dengan empati bukan interogasi. Kok bisa? Terus itu kemana? Itu sama siapa? Kan bisa kayak gitu, ya. Jadi akhirnya anak juga nggak mau cerita lagi ya. Mungkin lebih nyaman kok cerita sama konselor gitu. Kenapa? Karena orang tuanya nanyanya interogasi, ngelebihin polisi. Nanti orang tuanya curhat juga sama konselornya. Anak saya ini nggak mau terbuka sama saya. Anak saya tuh nggak mau cerita. Ya, soalnya kayak begitu. Ya, jadi perlu ada empathic curiosity. Bertanya dengan empati bukan dengan interogasi ya. Kemudian memvalidasi perasaan. Ya, bahwa kita memahami bahwa si anak ini, oh ya, dia berhak ya kecewa. Oh, dia berhak loh marah. Dia berhak loh sedih. Kita memahami itu, memvalidasi ya. Dan kita mendorong pertanggungjawaban. Ya, ketika seseorang sudah mengambil satu keputusan, pilihan, ya dia bertanggung jawab untuk pilihannya. Ya, oke. Nah, tentunya kalau misalnya ada balancing ya, keseimbangan antara kasih sayang dan kendali ini, seseorang itu kan lebih termotivasi untuk pulih ya, berkurang nih rasa malu atau bersalahnya ya, serta tumbuh kembali rasa percaya diri. Banyak orang tua nih suka mengeluh, aduh dok, anak saya tuh udah gede tapi kenapa sih dia nggak mau berusaha gitu loh, nggak cari kerja, udah umur segini nih masih di bawah ketek emaknya mulu gitu. Kenapa dia nggak mau bertanggung jawab sih? Tapi ternyata orang tuanya lupa, orang dia juga nggak pernah ngajarin anaknya untuk belajar membuat pilihan sendiri. Semuanya dipilihin orang tuanya, semuanya ditentuin, semuanya dilarang ini. Sekarang udah gede nih orang tuanya tiba-tiba pengen simsalabim anaknya jadi orang yang bisa yakin dengan pilihan dirinya. Nah, itu yang juga perlu direfleksikan ya. Nah, kalau udah terlanjur, katakanlah udah terlanjur ada isu dengan adiksi, substance use disorder, gangguan penggunaan nafsu. Ya, bagi orang tua perlu paham bahwa pemulihan adiksi ini bukan kayak kita lari cuma 100 meter ya sprint, tapi kita maraton nih berapa K gitu. Panjang jalannya, ya. Dan yang butuh pemulihan bukan hanya orang dengan penggunaan zat, tapi juga orang tuanya, caregivernya. Jadi caregiver juga perlu belajar self care ya, merawat diri sendiri, eh, ikut support group, kasih waktu untuk diri sendiri, me time itu penting ya, karena biasanya juga ikutan drain ya, ikutan lelah emosional, burnout ya.
Nah, ini sih quotes buat para orang tua ya, bahwa kita mencintai anak dengan cara yang membantu mereka untuk tumbuh, untuk grow, bukan dengan cara yang membuat mereka tetap kecil, tetap lemah, tetap nggak bisa apa-apa. Ya, jadi tentunya kita memberikan kasih sayang yang eh, ada ada wadahnya gitu. Jangan yang kayak tidak berbatas sama sekali kayak air gitu ya. Wah, nggak jelas nih batasnya di mana. Akhirnya kan bisa tenggelam. Nah, seperti itu ya. Berikan kasih sayang, tanda kutip ada porsinya ya, ada batasnya gitu. Yang pas untuk pertumbuhan si anak ya. Nah, kita masuk ke dalam topik boundaries ya. Mungkin akhir-akhir ini Bro and Sis banyak mendengar juga ya istilah-istilah boundaries, apaan sih boundaries boundaries gitu. Mungkin zaman dulu nggak terlalu sering digunakan ya, tapi akhir-akhir ini mulai banyak ya, mulai banyak istilah ini digunakan untuk memahami bahwa tiap orang itu perlu menjaga adanya batasan yang sehat ya. Memang beberapa waktu belakangan ini banyak saya gunakan istilah ini ketika menjelaskan relasi antara misalnya pasangan atau orang dan anak yang ada salah satu orang tuanya yang narsistik misalnya ya, yang cenderung fokus ke dirinya sendiri. Jadi lagi ngetren kan istilah NPD misalnya gitu ya. Wah itu sering banget nih dibahas ya bagaimana menjaga boundaries batasan. Tapi sebetulnya batasan itu ya tidak hanya sama orang-orang yang toksik sama orang-orang yang narsistik ya, tapi boundaries itu ya perlu dijaga. Kita semua perlu saling menjaga boundaries. Nah, definisinya adalah ini adalah garis batas yang sehat ya antara kasih sayang dan tanggung jawab pribadi antara satu orang dengan orang yang lain itu ada batasannya. Nah, bentuk boundaries itu ada sifatnya fisik, artinya kita jaga jarak ya, kita benar-benar berjarak. Ada yang sifatnya emosional, kita nge apa ya, ngebentengin atau memperisai ya perasaan kita biar nggak gampang baper kebawa sama perasaan orang lain. Kemudian ada batas finansial, kita punya pengelolaan uang masing-masing dan ada batas relasional ya, kayak misalnya nih konselor sama kliennya gitu tetap harus punya boundaries kan sebagai konselor dan klien nggak boleh amat kayak temen karena bukan temen gitu ya dan nggak boleh juga kayak pacar gitu karena bukan pacar jadi itu pentingnya ya menjaga batas relasional. Nah jadi ibaratnya kayak tiap orang nih punya personal space, punya area ya, area personal, nggak selalu kelihatan ya area personal ini, tapi antara kita sama orang lain itu sebenarnya ada batas ya. Dan ada yang bersinggungan pastinya. Ya, ada yang saling bersinggungan, tapi kita harus sama-sama menghormati batas masing-masing. Nah, gimana sih boundaries yang sehat itu? Nah, boundaries yang sehat itu sebetulnya ada contoh-contohnya, ya. Misalnya kita lihat nih, kalau yang tidak sehat, ya, kalau misalnya orang tuanya ngancem ya, tanda kutip, dia bilang, aduh, kalau kamu relapse lagi, mama ampun deh, mama bakal malu banget. Mama mau ngomong apa sama teman-teman pengajian mama, ya. Jadi ini si mama juga tidak memikirkan anaknya, mikirin dirinya sendiri kan, malu gitu. Dan kalau kita mau lihat contoh yang sehatnya seperti apa, bisa bilang begini, mama sedih kamu relapse, tapi mama percaya kamu bisa coba lagi dan cari bantuan. Ya, jadi ada empati di situ, ada rasa kepedulian, memberikan rasa tanggung jawab gitu kepada si anak untuk dia mencoba bangkit, mencoba mencari bantuan. Ya, itu contoh-contohnya. Nah, untuk bisa menerapkan boundaries dalam suatu pemulihan, tentunya harus menyadari peran dulu nih, ya Bapak Ibu, ya Bro and Sis, sadari dulu perannya. Peran aku tuh apa sih? Sebagai apa sih dalam hal ini, dalam relasi ini? Dan sadari bahwa orang tua itu bukan penyelamat, tapi sebagai pendamping. Ya, bahkan ya konselor, dokter atau siapapun ya yang memberikan layanan di rehabilitasi, mereka bukan penyelamat, mereka adalah pendamping pemulihan, gitu ya. Terus kemudian di dalam menerapkan boundaries
perlu ada komunikasi, ya. Banyak orang ngerasa, dok, aku di silent treatment, ya, karena ketika berjarak tapi nggak bilang-bilang dulu, ya, langsung diem aja gitu ya, ngambek aja. Ketika kita mau bikin boundary sama orang, kita merasa, aduh, ini orang kok terlalu ngatur banget ya, ngatur banget nih. Kita bisa ngomong, komunikasikan, ya. Jadi kita menyampaikan kalimat yang bukan bentuk penolakan, tapi melainkan suatu bentuk kasih sayang yang tegas, yang clear, ya. Misal anak merengek-rengek, minta duit dong, minta duit dong, minta duit dong. Ya, terus kita udah kabur-kaburan aja. Justru itu tidak membuat si anak jadi belajar ya bagaimana dia menghormati ya batasan. Ya, atau misalnya kita yang merasa ada orang lain yang melanggar batas ke kita, terus kita jadinya menghindar, 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 menjauh, menjauh, menjauh. Udah gue blok aja deh, di blok IG-nya, di blok WhatsApp-nya. Kalau kita mau belajar komunikasi yang sehat ya, batasan yang sehat, kita bisa bilang, sorry banget, gue nggak nyaman deh kalau misalnya eh, setiap saat lo telepon jam sekian malam telepon. eh, Kayaknya kita perlu bikin aturan deh. Lo boleh teleponnya di jam berapa? Misalnya gitu ya. Ini kalau kita sama teman dalam pemulihan atau konselor sama klien misal. Jadi dikomunikasikan ya. Kemudian konsisten, tidak reaktif ya. Ini kalau dalam konteks keluarga harus konsisten nih, kompak ya. Kadang-kadang ibunya yang over indulgent, over manjain, bapaknya yang keras gitu, mukul misalnya, ya nggak konsisten, anaknya juga bingung gimana nih, ya. Ketika bapaknya ngelarang, per ibunya diam-diam ngirimin duit misalnya, gimana mau mau pulih kalau tidak kompak, tidak konsisten, ya. Atau misalnya ibu bilang, pokoknya mama nggak akan kasih kamu duit, kamu harus gini, 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 gini. Ntar giliran anak yang bujuk-bujuk, rayu-rayu, nangis-nangis, mamanya ngasih. Itu kan nggak konsisten. Ya, jadi memang nggak mudah nih, berat ya untuk konsisten. Tapi perlu dilakuin. Konsisten dan tidak reaktif, ya. Jangan langsung ikutan meledak, ya. Jadi batas itu bukan untuk menghukum ya, boundaries itu bukan untuk menghukum, tapi untuk menjaga cinta yang tetap sehat ya. Kemudian tentunya self care. We cannot pour from an empty cup. Kita tuh nggak bisa nuang dari gelas yang kosong. Ya. Jadi kita harus terisi dulu. Kita harus tenang dulu, harus nyaman dengan diri sendiri dulu supaya kita bisa nolong orang-orang tersayang. Nah ini ya kalau ibaratnya kalau nggak ada batasan nih antara kita sama sama orang tua misalnya gitu. Kita harus bikin batasan yang sehat. Atau antara ibu sama anak, bikinlah batasan yang sehat itu, yang clear batasannya mana. Ya, oke. Ya, ini self reflection ya, bahwa kita boleh mencintai seseorang, tapi kita jangan sampai ketinggalan, ketinggalan diri, kehilangan diri sendiri. Ya, jangan sampai kita jadi tenggelam. Padahal kita sayang dan cinta sama seseorang, tapi kita sendiri mengorbankan diri. Itu juga tidak sehat ya. Nah, ini point of view anak nih ke orang tua ya, khususnya anak-anak yang tentunya di sini saya banyak bicara anak yang sudah versi dewasa ya, bukan anak kecil ya. Ketika si anak memiliki orang tua sebagai caregiver yang mendampingi proses pemulihan adiksinya. Seseorang yang sedang berjuang dengan pemulihan perlu menyadari ya bahwa boleh saja orang tuaku tuh punya cara sendiri dan gak selalu sama dengan caraku. Ya. Jadi aku bisa tetap mencintai orang tuaku meskipun kadang-kadang aku nggak setuju sih dengan caranya gitu. Tapi aku tetap bisa cinta sih sama mereka. Nah itu yang perlu ditanamkan nih, ya. Jangan dikit-dikit, pokoknya aku nggak sayang sama orang tuaku karena mereka cara mencintaiku tuh beda. Terus kemudian kita perlu belajar juga eh, memahami bahwa yang namanya kendali atau kontrol bukan berarti harus selalu perlawanan, ya, bukan selalu penolakan ya. Oke, bisa bilang, Mah, aku butuh waktu sendiri dulu malam ini. Nanti kalau aku udah ready, kita ngomong lagi, ya. Uh, aku respect pendapat ayah seperti itu, tapi aku pengen coba sendiri dulu, ya. Ini perlu dipelajari karena banyak juga anak
ya dari keluarga yang memang nggak pernah ngajarin healthy boundaries, boundaries yang sehat, dia jadi nggak bisa ngomong kayak gini. Yang ada apa? Kabur. Ya, yang ada adalah mendingan kabur. Tidak pernah diomongin dengan baik ya. Kalau pengen mencoba sesuatu yang versi dia gitu. Jadi dia yang ada kabur atau rebel ya, berontak. Nah, batas emosional dari anak ke orang tua bisa disampaikan ya, Ma, aku tahu ini berat buat mama, tapi aku juga lagi belajar maafin diri sendiri. Aku harap mama bisa melakukan hal yang sama untuk diri mama. Gitu. Mama atau orang tua punya isu, mama beresin, handle dengan perasaannya mama, aku juga lagi belajar menghandle perasaanku sendiri. Jadi masing-masing tuh punya tanggung jawab untuk membereskan, memperbaiki atau mengatasi emosi dan perasaannya sendiri-sendiri. Gitu ya. Kadang-kadang ya kalau boundariesnya nggak sehat, itu suka saling menyalahkan. Gara-gara kamu nih mama jadi kayak begini. Ya. Lihat tuh, bapak kamu jadi sedih gara-gara kamu. Ya. Akhirnya masing-masing tidak bertanggung jawab untuk perasaannya masing-masing. Dan itu nggak sehat. Jadi mindsetnya adalah aku punya perasaan sendiri. Mungkin aja aku sedih gara katanya papa. Bukannya si papa yang papa tanggung jawabnya geng kamu misalnya. Dia nggak peduli. Akhirnya apa? Sedih, depresi, sakit hati terus ya. Nunggu-nunggu papanya yang meminta maaf dan merasa bersalah. Yang nggak bakal terjadi misalnya. Nah, itu yang terus berulang ya dalam pola relasi yang gak sehat. Kasih sayang itu juga bisa dilakukan dengan tegas sebetulnya ya. Aku bisa tetap mencintai keluargaku sambil menjaga jarak yang membuatku tetap waras. Banyak orang yang merasa, udahlah dok, biar waras gue cut off aja. Udahlah dok, biar waras gue blok aja. Boleh-boleh aja, silahkan ya. Tapi sebetulnya yang lebih lebih advance, lebih canggih adalah bagaimana kita tidak tidak se ekstrim itu meng-cut off, tapi kita tetap bisa waras gitu. Nah, itu adalah advance level ya untuk bisa seperti itu ya. Nah, ini refleksi anak ya buat anak. Gimana aku bisa menghormati orang tuaku tanpa mengorbankan kesehatanku? Ya, kan banyak anak tuh suka jadi galau ya antara harus jadi anaknya yang santun, yang sopan, yang berbakti gitu ya, tapi makan hati gitu. Akhirnya mengorbankan kesehatannya, ya. Atau refleksi berikutnya adalah bagaimana aku bisa tetap hadir, tetap ada, tapi tidak terseret ke pola lama ya yang menyakitkan. Dan bagaimana aku bisa membangun ulang hubungan dari suatu katakanlah dari tempat yang lebih sehat. Maksudnya, oh selama ini udah kacau balau nih hubungan aku sama orang tuaku, tapi aku pengen starting over, aku pengen mengulang lagi punya hubungan yang lebih sehat ya. Oke, jadi ya intinya kalau kita sayang, kita cinta sama anggota keluarga kita ya, ini kan konteksnya orang tua, anak ya dalam proses pemulihan adiksi, love heals. Jadi cinta kasih sayang itu sebenarnya menyembuhkan ya, tapi boundaries protect. But boundaries protect. Kalau kita punya batasan yang sehat itu yang akan melindungi ya. Jadi bukan hanya memulihkan tapi juga melindungi. Karena jangan sampai kita fokus mau memulihkan atau menyembuhkan anak atau pasangan atau orang yang kita sayang, tapi kitanya nggak melindungi diri sendiri. Demikian presentasi dari saya. Semoga ini bisa jadi eh, pemicu diskusi ya, diskusi yang lebih seru karena mungkin akan lebih lebih asik kalau kita banyak diskusi dibandingkan teman-teman mendengarkan saya berbicara gitu ya. So dengan senang hati kalau memang ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan saya bisa menjawab Mas Aziz sebagai moderator materinya ya.
Oke. Suara saya terdengar ya? Ya. Kalau gitu teman-teman boleh kasih yang barusan saya sampaikan. Boleh tulis di kolom komentar. Sebelumnya atau terdengar ya? Apakah ini topik yang bisa dibilang bisa relate atau topik yang asing? Kira-kira gimana? Oh, sedikit ngelek ya, ada ngelek-ngeleknya ya. Tapi terdengar ya. Oke. Relate ya, relate ke pola asuh. Oke. Jelas ya boundaries dengan orang tua. Agak putus-putus ya. Oke, mungkin kendala sinyal ya. Topiknya relate ya. Oke, mungkin kita tunggu moderator untuk diskusi ya. Nih, Dokter Karisa, izin dok sangat relate, bahkan tidak hanya tentang adiksi, tapi bisa ke hal yang lain. Benar, benar. Jadi, eh, tentunya kita bicara dalam konteks adiksi ya, tapi banyak sekali hal lain yang bisa kita relate nih dengan urusan boundaries ini gitu. Dan dalam konteks pemulihan adiksi itu relate banget, karena saya lihat banyak ya dinamika antara orang tua dan anak ya yang membuat akhirnya anak juga melarikan diri dan akhirnya jatuh ke dalam penggunaan zat yang sampai jatuh ke adiksi gitu. Pilih untuk mengasuh anak, yes, ya, Bu Irana. Wah, belum apa-apa udah ada yang nanya orang tua NPD ya. Mulai mulai tertarik dengan topik itu ya. Sangat relate dengan kasus yang sering saya temui sehari-hari, yes. Baik. Oke, kita nunggu Mas Aziz ya kayaknya ya Mas Aziz. Mas Aziz sedang membuat boundaries sama saya nih kayaknya. Oke, saya coba kita coba lihat. Tadi kayaknya ada yang udah nanya ya. Uswatun Hasanah. Dok, izin bertanya bagaimana membuat boundaries dari anak yang lebih dominan ke orang tua. Sedangkan orang tua seringnya mengalah dan bahkan tidak bisa tegas ke anak. Membuat boundaries dari anak yang lebih dominan ke orang tua. Hmm. Sedangkan orang tua seringnya mengalah bahkan tidak bisa tegas. Oke. Mbak Uswatun ini sebagai si anak atau si orang tua nih yang mau bikin boundaries? Posisinya Mbak Uswatun yang ditanyakan itu adalah anak yang mau bikin boundaries atau orang tuanya nih yang mau bikin boundaries. Bisa lihat ya. Orang tua, oke. Oh jadi orang tua bingung ya, gimana sih anaknya dominan banget nih gitu ya. Si anak dominan, orang tuanya jadi sering ngalah. Oke, berarti berarti PR-nya adalah orang tua perlu belajar untuk bisa mengkomunikasikan apa yang dirasakan ya, khususnya terhadap permintaan-permintaan si anak gitu. Kemudian belajar untuk menolak atau berkata tegas. Tapi sebelum belajar seperti itu, mungkin nanti Mbak Uswatun, saya kurang tahu apakah Mbak Uswatun yang mengalami atau membantu orang lain ya yang dalam case seperti ini. Intinya adalah nanya dulu, emang apa sih yang dirasakan kalau misalnya tegas ke anak atau menolak anak? Karena jawabannya bisa beda-beda. Ada yang merasa, saya takut anak saya nggak sayang sama saya lagi dong. Kalau saya tegas, takutnya nanti dia hilang. Takutnya dia nggak ada lagi di hidup saya. Nah, kita pengen tahu nih, kenapa sih si orang tua itu nggak tegas? Kenapa orang tua nggak berani bikin boundaries? Karena ada dasar pemikiran, dasar perasaan yang mau kita cari tahu. Apakah takut kehilangan? Apakah takut dianggap ibu yang buruk? Apakah takut dianggap gagal gitu?
Yang semua ini sebenarnya adalah pikiran si orang tuanya saja. Belum tentu itu yang dipikirkan dan dirasakan oleh si anak. Jadi kita mau memperbaiki dulu pikiran itu bahwa kalau aku menolak bukan berarti aku orang tua yang gagal. Kalau aku berkata tegas bukan berarti aku akan kehilangan anakku. Jadi kayak berusaha untuk menetralisir pikiran-pikiran negatifnya. Seperti itu. Ya. Jadi sadari dulu apa latar belakang nggak bisa tegas. Yang kedua, belajar menyampaikan ya. Duh, mama sebenarnya nggak suka nih kalau kamu gini-gini ya. Belajar ngomongin aja dulu perasaannya. Aduh, mama tuh kecewa deh kalau kamu udah dibilang berkali-kali tapi ngomong begini terus misalnya. Sampaikan, komunikasikan dan belajar berkata tidak atau menolak. Nah, itu perlu dilatih, Mbak Uswatun. Karena kalau nggak dilatih ya nggak akan pernah mahir jadinya. Gitu ya. Oke. Oke, kita masih nunggu Mas Aziz ya. Mas Aziz apakah terkendala sinyal atau apa ya? Biar Mas Aziz yang memoderatori diskusi kita. Mungkin teman-teman boleh boleh menyampaikan pertanyaannya di kolom chat nanti biar bisa di review sama Mas Aziz ya. Oke, kita coba hubungi dulu Mas Aziznya. Takutnya moderator punya cara tersendiri untuk memoderatori. Atau ada panitia lain selain Mas Aziz? Coba hubungi dulu ya. Hello. Yes. Oke, Ya, oke. Baik teman-teman sekalian, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Ini beberapa teman-teman sudah bertanya ya. Untuk selanjutnya kami minta teman-teman semuanya untuk bisa raise hand ya. Silahkan 3 pertanyaan pertama, silakan. Ya, silakan 3 pertanyaan pertama. Oke, ada satu, Bro Sipailut, Bro Roy. Selanjutnya silakan. Yuk, yang sudah tanya silakan bisa raise hand, teman-teman semuanya bisa bertanya secara langsung. Oke, baik ya. Kita coba satu dulu dok ya. Pertama, kami persilahkan Bro Sibailut untuk bisa bertanya secara langsung. Nanti berikutnya kami coba sisir yang ada di. Ya, selamat sore Dokter Vivi, izin bertanya. halo sore, Yang pertama, silakan. bagaimana batasan yang sehat atau healthy boundaries dapat membantu orang tua menghindari pola kodependensi yang sehat, mendampingi anak yang sedang dalam proses pemulihan adiksi, dokter. Yang kedua, apa perbedaan antara kasih sayang dan persimivitas dalam konteks orang tua yang ingin menunjukkan cintanya, care kepada anak, tetapi juga perlu menerapkan boundaries yang tegas terhadap perilaku anak yang kecanduan. Terima kasih, Dokter Vivi. Oke, ya silakan dok, mungkin bisa langsung tanggapi. Ya, makasih Bro Roy ya. Pertanyaannya bagus-bagus banget nih. Ya, yang pertama, peran boundaries itu dalam dalam proses pemulihan adiksi khususnya terkait sama fenomena codependency itu sebetulnya besar banget kaitannya. Kalau sampai terjadi codependency antara orang tua sama anak itu udah pasti boundariesnya acak-acakan. Udah pasti nggak ada boundaries gitu, nggak ada batasan yang sehat. Jadi kalau kita belajar bikin boundaries yang sehat ini antara kasih sayang sama kendali, kita mencoba balance, itu kemungkinan besar kita akan bisa menghindari terjadinya codependency, ya.
Jadi kalau misalnya Bro and Sis kalian menemukan kondisi codependency ya pada klien-kliennya misalnya, nah itu harus di-assess boundariesnya. Mau lihat apa sih yang salah nih? Nggak ada batasan nih kayaknya nih antara orang tua sama anak gitu ya. Jadi dilatihnya adalah belajar bikin boundaries, belajar nolak, belajar berkata tidak, belajar untuk menyampaikan perasaan, belajar untuk menghormati perasaan dari si anggota keluarga gitu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua tadi apa ya Mas Aziz, saya jadi lupa yang kedua pertanyaannya. Ingin memberikan kasih sayang, tapi juga Oh, pesannya nggak gitu. mau permisif ya. Oke. Ya, Ya bedanya apa nih kita punya kasih sayang tapi nggak mau juga dianggap permisif ya. Bedanya adalah tanggung jawab. Kalau permisif itu semua diiyain tapi tidak diberikan tanggung jawab satu paket gitu. Jadi kalau misalnya kita memberikan kasih sayang, ketika kita mengiyakan atau memberikan sesuatu, itu dibarengi dengan tanggung jawab. Dan ketika ada kesalahan atau hal-hal yang tidak sesuai, itu tidak ragu untuk menegur, mengkritik, gitu ya, memberi konsekuensi. Tapi kalau orang tua yang permisif, semuanya diiyain, nggak pakai tanggung jawab, ya. Kasarannya begini, eh, oh dia minta uang bantuan, mau pinjem misalnya, mah pinjem duit dulu dong mah. Nanti kalau udah gajian diganti, oke. Tanya dulu buat apa. Kalau perlu mana ini rinciannya mau buat apa nih? Karena kita nggak yakin nih nanti kalau pegang duit takutnya macam-macam gitu kan. Coba minta rincian penggunaan anggaran, penggunaan uangnya akan untuk apa. Terus kemudian akadnya atau perjanjiannya jelas. Oke ini minjem ya. Kamu balikin tanggal berapa? Gajian tanggal berapa? Balikin ke mama tanggal berapa? Dan ketika memang udah waktunya untuk bayar, tagih gitu. Maksudnya jadi ada kasih sayang dan ada tanggung jawab. Kalau permisif, ya udah deh gitu, ya udah deh, diiyain, iyain. Gak pernah ada tanggung jawab yang dilekatkan berbarengan dengan kasih sayang itu. Mungkin itu sih, Bro Roy, mudah-mudahan terjawab ya. oke, terima kasih dok. Ya, mungkin kita sisir ya Sama-sama. dok, satu-satu pertanyaan yang ada di chat box. Yang pertama dari si Oke. Suswatun Hasanah, dok izin bertanya. Oh, tadi udah dijawab itu, Mas Oh Aziz. udah ya, ini udah ya. Oh, udah, Oke, sesuatu udah. ya terus berikutnya, dok izin bertanya, cara menghadapi orang tua yang NPD, bagaimana ya dok? Gitu. Cara menghadapi orang tua yang NPD. Gini, yang pertama, kita nggak benar-benar tahu dia NPD atau bukan gitu ya. Cuma mungkin ciri-cirinya, oh, ini ciri-cirinya sama nih dengan yang dokter jelasin gitu di media sosial. Misalnya aku baca di Google atau di chat GPT sama nih ciri-cirinya. Oke, boleh aja ciri-cirinya sama, karakteristiknya mirip-mirip dengan yang dijelasin di media sosial, tapi tetap belum tentu. Kenapa? Karena kan belum diperiksa oleh psikiater atau psikolog klinis kan. Jadi kita bisa menduga aja ya. Dok, saya menduga orang tua saya kayaknya NPD deh, gitu. Gimana cara menghadapinya? Nah, ketika kita menduga orang tua itu narsistik, sangat fokus sama dirinya sendiri, egois, pengatur, ya, kemudian mudah tersinggung, bisa jadi kayak manipulatif juga, nggak pernah mau minta maaf, nggak mau disalahin, nggak merasa bersalah, gitu. Bisa jadi dia juga cenderung nggak punya empati, bisa mengorbankan atau menindas orang lain demi kepentingan sendiri misalnya. Lu kayaknya orang tua gue kayak gitu deh dok. Oke, sekarang kita mau belajar menghadapi orang dengan narsistik, berarti kitanya perlu bikin batasan yang sehat, di mana batasan itu bisa berarti jarak fisik ya. Mungkin ya nggak usah sesering itu gitu ketemunya. Karena bisa jadi ya, kalau sering-sering ketemu baper, kebawa emosi, jadi sibukkan diri. Dok, saya tinggal serumah ya udah nggak apa-apa. Sibukin diri kerja, ikut komunitas apa kegiatan sehingga mungkin
di rumah ketemu orang tuanya singkat aja gitu ya, singkat, nggak banyak terlalu interaksi yang terlalu mendalam. Kemudian belajar bikin boundaries secara emosional. Ketika orang tua ngatur, marah-marah, ingat di dalam kepalanya bayangin kayak ada bubble tadi kan, kayak kita bikin garis gitu ya, batas diri kita. Ingat nih kayak ada batasan. Marah lagi nih dia nih, ya. Tapi kan yang marah dia, kenapa gue harus ikutan perasaan gue jadi bad mood? Nah, jadi kita bikin batasan di mana ini emosi-emosinya dia, gue juga punya emosi perasaan gue sendiri. Orang gue tadi lagi baik-baik aja, yang marah-marah kan dia ya, gitu. Jadi harus bikin batasan kayak gitu. Kayak ngebayangin gitu loh, ngebayangin di dalam imajinasi, ya. Terus selain itu, eh, pick your battle. Pilih medan perangmu. Jangan setiap saat berperang. Capek, buang-buang energi, ya. Nanti urusan kecil, orang tuanya marah-marah ini diladenin. Mama kok ini nih, ntar malah. Jadi pusing. Hal-hal kecil sehari-hari dijadiin medan perang. Ya, karena mungkin orang dengan narsistik dikit-dikit semuanya dianggap rumit gitu. Ngajak perang terus. Ya kitanya jangan mau ngajak perang, jangan mau diajak perang. Jadi hal-hal kecil kita cuma singkat aja. Oh iya mah, oke. Nggak tahu deh Pak, ntar deh lihat nanti. Eh, Singkat aja, simpel-simpel aja jawabannya. Kecuali untuk hal-hal yang besar gitu ya, penting gitu, baru kita bolehlah spend waktu lebih panjang untuk berdiskusi atau berdebat. Tapi kalau hal-hal kecil, jangan jangan wasting energi gitu, jangan buang-buang energi berantem sama orang narsistik ya. Capek kitanya yang habis tenaganya. Terus kemudian berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif yang meningkatkan rasa percaya diri. Karena kalau kita punya orang terdekat yang cenderung narsistik, NPD, kita jadi orang yang tidak pede, nggak percaya diri, ya, ragu, bingung, gampang galau, nggak yakin sama pilihan sendiri. Nah, coba kembangkan potensimu. Cari aktivitas apa, ikut belajar apa, nambah skill apa, jadi nanti PD-nya muncul. Gitu ya, karena orang dengan NPD suka merendahkan ya, bikin kita merasa kayak kecil gitu, kayak merasa nggak berarti. Nah, sekarang saat untuk numbuhin itu, gitu ya, Mas Samsung. Samsung SM. Ya, oke, terima Demikian kasih Mas dok. Aziz. Ya, selanjutnya nih dari Bro Bayu dok. Dok, bagaimana jika mendapati orang tua sama sekali tidak mau tahu lagi dalam hal apapun terhadap anaknya? Dan si anak yang tadinya punya niat berubah, jadi kehilangan semangat buat berubah. Gitu dok. Jadi kayak udah apa labeling mungkin ya orang tua tuh udah nih salah nih anak nih gitu. Gimana nih dok? Hmm, udah nggak mau tahu lagi dalam hal apapun gitu ya. Iya ya. Dan si anak yang tadinya punya niat buat berubah jadi kehilangan semangat. Oke, ini penting dibahas. Sebetulnya, Bro Bayu, biarin aja kalau orang tua nggak mau tahu. Ini kasarannya ya, saya ajak berpikir yang rada apa ya, rada simple, tapi sebenarnya rada ekstrim juga. Orang tua udah nggak mau tahu lagi dok tentang perubahan saya, padahal saya pengen berubah, saya mau rehab. Ya nggak mau tahu, biarin aja. Tapi jangan sampai dirimu jadi nggak berubah, jadi nggak mau membaik gara-gara orang tua nggak mau tahu, kan rugi dong, ya nggak? Ya kan? Tapi kan saya semangat kalau orang tua tahu mau berubah. Nah, berarti yang perlu direview adalah keinginan berubah berarti untuk siapa? Untuk orang tua. Nah, itu yang perlu direview, bahwa niat untuk berubah itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri sendiri. Gitu ya, karena kalau misalnya kita berubah itu harus tanda kutip ya, dilihat, divalidasi oleh orang tua, diakui, akhirnya ketika orang tua acuh, kita jadi nggak semangat. Atau kita udah mati-matian berubah ya, bagi orang tua, apaan baru segitu doang, kita down. Oleh karena itu, kita benerin dulu niatnya, motivasinya. Oke, gue mau berubah, terserah orang tua gue peduli atau enggak, orang tua gue memantau perubahan gue atau enggak, orang tua gue apresiasi atau enggak.
nggak masalah karena gue mau berubah buat hidup gue sendiri kok. Gitu. Gitu sih, Mas Bayu, kalau dari saya. Oke, terima kasih dok. Gitu ya Mas Bayu ya, terkait dengan jawabannya. Untuk selanjutnya, nih dari Bro Afif dok. Dok izin bertanya, gimana cara nanggepin orang tua yang sering overthinking nih pada anaknya? Gimana nih dok? Overthinking nih. Oke, orang tua overthinking ya. Menghadapi orang tua yang overthinking itu emang ribet ya, Bro Afif ya. Karena orang yang overthinking itu sebenarnya dia cemas ya. Orang yang cenderung overthinking itu didasari kecemasan sejatinya. Nah, eh, ketika kita menghadapi orang tua yang overthinking, kitanya jangan ke bawah overthinking atau cemas. Dan tips dari saya adalah kenali bahwa orang tua yang lagi overthinking itu berarti lagi cemas, terus kita langsung bilang, "Mah, mama cemas nih kayaknya. Tenang aja, mah. Aman kok. Nggak bakal kayak gitu." Jadi kita nggak ngeladenin, kamu udah ini belum? Nanti ini belum? Misalnya overthinkingnya si mama nih gitu ya. Nanti kalau ini kenapa gimana? Ntar kalau ini gimana? Ini gimana? Gimana? Terus kita ikutan pusing dan kita ikutan ngeladenin. Enggak kok mah dia orangnya baik kok. Si ini begini, enggak aku bakal kita ikutan ngurusin konten atau isi dari ke overthinkingannya si mama gitu. Repot, nggak ada habisnya overthinking itu. Jadi cukup kenali bahwa, wah, emak gue overthinking, cemas nih. Mama tuh cemas. Udah, mama tenang aja. Aku gini kok. Udah, that's it. Ya. Jadi tidak terbawa dengan kecemasan orang tua. Gitu, Bro Afif. Oke, terima kasih dok. Lanjut, masih ada beberapa. Selanjutnya dari Bro Faiz dok. Bagaimana tips membantu klien untuk menyadari bahwa dia berada dalam relasi atau pola asuh yang over controlling dari ibu, sehingga klien selalu merasa tidak berdaya bila ingin mandiri. Ya, sang ibu selalu membuat field trip pada anak bila sang anak mengambil keputusan tanpa persetujuan sang ibu. Kurang lebih seperti itu, dok. Hmm, oke. Sebetulnya untuk membantu klien menyadari, ya kita bisa menggunakan teknik-teknik konseling ya. Teknik konseling di mana eh, saat klien menceritakan sesuatu, kita bisa lakukan teknik misalnya reflektif gitu. Kalau misalnya dia nggak berani nih gitu ngambil keputusan tertentu gara-gara selama ini selalu dikontrol orang tuanya gitu ya, jadi dia nggak merasa percaya diri. Dia curhatin itu kita bisa refleksikan. Oh gitu ya bro. Jadi kayaknya lo ragu untuk ikut field trip karena lo ragu keputusan lo ini nggak disetujui sama orang tua ya. Dan ini sesuatu yang terjadi berulang kali ya, nggak cuma sekarang doang. Nah itu untuk ngebantu dia bahwa oh iya juga ya. Kok gue nggak berani gara-gara selama ini gue dikontrol ya. Dan nggak cuma pas mau pergi ini doang ya. Kemarin-kemarin juga gitu ya gitu. Jadi bisa pakai teknik-teknik konseling eh, untuk menyadarkan klien kita gitu ya. Tentunya kita perlu melihat juga beberapa beberapa hal ya timingnya pas nggak tuh kita lakuin itu gitu. Terus apakah dia masih yang cenderung kan ada juga yang denial ya menyangkal ya enggak kok nyokap gue tuh sayang banget sama gue gitu misalnya ya. Bokap gue tuh wah luar biasa deh pokoknya. Nah, dia nggak menyadari, dia masih menyangkal bahwa sebetulnya sayangnya si orang tua atau perhatian orang tua tuh sebenarnya controlling gitu, bikin dia jadi nggak pede. Nah, jadi kita pelan-pelan aja untuk menyadarkan itu, tetap dengan empati, terus lakukan teknik reflektif tadi, kayak kita pantulin balik ke dia gitu, gitu Oke, sih. teknik reflektif ya dok ya. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Dayu.
Dok, bagaimana cara tahu anak mulai ada indikasi terkait dengan penyalahgunaan zat? Kira-kira apa sih yang merubah anak itu? Oke. eh ini masih saya putus-putus nggak sih, Mas Aziz? Mungkin takutnya koneksi saya kurang bagus. Sudah Masih lancar, aman Dok? ya? Aman. Oke. Em, ini kita ngomongin anak usia berapa nih kira-kira nih, Sis Dayu? Karena kita perlu perlu tahu juga ini dewasa kah atau remaja atau apa nih? Ada nggak? Boleh silakan raise hand, nanti saya bantu untuk Oh, remaja. oke remaja ya. Remaja ya. Ya, Oke. Gimana nih ada indikasi penyalahgunaan ini pada remaja ya? Oke. Biasanya ketika mulai kita dapati si remaja sering berbohong atau menutupi sesuatu. Nah, kita perlu tahu ya, perlu tahu nih ada something yang apa nih yang dia tutupi gitu ya. Kalau biasanya terbuka, terus sekarang kok jadi beda nih? Kok jadi ada dia nutup-nutupi atau dia berbohong, dia sembunyi-sembunyi gitu ya. Nah, itu kita perlu cari tahu. Cari tahu dan cari tahunya tuh kadang-kadang sumbernya bisa langsung ke si anak. Justru ya. Terus kemudian eh, kita ngeliat ada perubahan perilaku. Lihat ada perubahan perilaku pada si anak, apakah pola tidurnya berubah ya, pola berbicaranya, terus kemudian pola kesehariannya ada perubahan nggak? Selain itu, apakah ada penurunan pada prestasi akademik kah atau kegiatan yang lain gitu, yang berbeda dari sebelumnya ya? Dan kalau kita melihat dia em, misalnya ada kondisi yang dia jadi lebih terganggu secara emosi ya, maksudnya lebih emosional, lebih mudah marah, atau lebih mudah sedih gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi indikasi. Tapi tentunya semua remaja bisa kayak gitu ya, bukan hanya yang penyalahgunaan nafza. Jadi akan lebih baik kalau kita komunikasikan, gitu ya, komunikasikan ke si anak. Nah, tapi yang perlu diingat nih orang tua, kita nggak akan tahu anak kita berubah kalau kita nggak pernah kenal anak kita juga, ya hmm, kan? Dari betul-betul. mana kita tahu kalau dia dia oh dia sembunyi-sembunyi nih, oh dia sekarang tertutup nih. Ya kalau selama ini nggak pernah terbuka, jadi kita nggak punya pembanding gitu. Jadi kalau saran dari saya sih daripada kita mencari-cari apa nih perubahannya, lebih baik kita fokus menjalin komunikasi yang baik gitu ya, saling keterbukaan, anak nyaman cerita sama kita, sehingga kita jadi tahu kalau ada yang beda tuh kita bisa bisa tahu lah karena kita udah punya komunikasi yang baik sebelumnya gitu ya. Oh, oke, Dok. Berarti ada pembanding sebelumnya ya, Dok ya. Jadi jangan merasa berubah tapi kita nggak tahu anak kita tuh gimana ya. Nggak tahu berubahnya apa Iya, iya betul. karena emang nggak pernah deket gitu kan. Betul, betul. Oke, oke, oke. Itu. Terus ada pertanyaan juga, Dok. Bagaimana cara awal kita untuk mengakses terkait dengan boundaries? Karena mengingat agar kita bisa mengetahui sejauh mana kodependensi yang sering terjadi kepada hubungan orang tua dan anaknya. Hmm, dari Bro Rio. Bagaimana tentang boundaries tadi Mas Aziz agak putus-putus. Ya, bagaimana cara dan langkah awal kita untuk mengakses terkait dengan boundaries-nya? Mengingat agar kita bisa mengetahui sejauh mana kodependensi yang terjadi antara anak sama orang tua. Hmm. Em, ya memang sih mungkin eh, saya yang sepanjang saya ketahui belum ada kayak satu tools ya untuk mendeteksi atau mengakses ya boundaries seperti apa ya. Maybe ada, eh, tapi mungkin juga yang bisa kita lakukan adalah sesederhana, mungkin sesederhana bahwa kita bisa tanyakan nih kepada misalnya si orang tua gitu ya, seberapa sulit untuk berkata tidak pada anak misalnya. Kita boleh pakai ruler ya.
Dari angka 1 sampai 10, seberapa sulit sih berkata tidak sama anak, misalnya gitu. Atau kita bisa bilang, tanya juga seberapa mudah untuk berkata iya pada anak, misalnya, ya. Terus dalam seminggu terakhir, seberapa sering mm, apa ya menyetujui permintaan anak meskipun bapak atau ibu sebetulnya keberatan, ya. Jadi dia setuju aja nih, walaupun sebenarnya aduh nggak mau, nggak suka ya, berkeberatan, tapi akhirnya disetujui, akhirnya dikasih gitu. Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya kita bisa bisa menilai, oh ini ada boundaries yang tidak sehat. Ke anak kita juga bisa tanya gitu ya, seberapa apa ya, seberapa besar pengaruh pendapat orang tua untuk keputusanmu. Misalnya dia setiap ngambil keputusan dia harus dapat persetujuan orang tua. Berarti itu sebenarnya juga boundaries yang nggak sehat tuh. Gitu. Kita boleh aja pakai ruler tadi ya, dari angka 1 sampai 10, seberapa pede kamu ngambil keputusan yang berbeda dari orang tuamu, misalnya. Itu juga bisa bisa untuk menilai apakah dia punya nih rasa percaya diri dan batasan yang sehat. Dia dia sebagai individu punya batas, dengan orang tuanya sebagai individu juga punya batas gitu. Mungkin dari hal-hal seperti itu ya. Oke, terima kasih. Ini karena temanya menarik ya dok, izin. Jadi ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Banyak ya, Iya betul. Jadi luar seru biasa banget nih. antusiasnya seperti itu. Ini kayak dokter lagi live reaction terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan juga dok, izin. Eh, dalam proses rehabilitasi kan ada batasan. Nah, supaya orang tua itu menyadari apakah batasan yang dibangun ini membantu untuk proses pemulihan atau malahan justru menjadi penghambat dalam pemulihan itu, dok. Kira-kira bagaimana itu orang tua biasa tahu? Tricky juga ya. Biar orang tua tahu adalah ketika orang tua melakukan pola yang beda sama yang selama ini dilakukan. Kayaknya itu jadi salah satu clue-nya ya. Contohnya misalnya selama ini selalu ngeiyain gitu. Terus sekarang kali ini udah enggak. Hmm. Atau justru cuek banget gitu. Selama ini nggak peduli, bodo amat ya. Terserah anak yang mau masuk rehab kayak mau apa gitu. Sekarang udah mulai peduli, udah mulai nanya sama mungkin sama dokternya atau sama konselornya gimana perkembangan anak saya. Jadi kayaknya pola yang berbeda itu jadi clue, jadi petunjuk bahwa orang tua sudah mulai melakukan boundaries yang sehat yang akan mendukung pemulihan. Gitu sih. Karena memang banyak sekali ya yang terkait adiksi ini yang memang dari awal boundaries udah nggak sehat. Jadi kayak kita kita tinggal ngelihat nih polanya ada yang berubah nggak nih orang tuanya. Dari yang cuek jadi lebih peduli. Dari yang terlalu manjain gitu jadi lebih bisa tegas misalnya. Yang galak banget jadi lebih bisa hangat. Jadi kayaknya kita clue-nya adalah melihat pola yang berbeda aja dari orang tua. Dan orang tuanya juga bisa bilang, ya dok, tadinya saya udah nggak mau peduli, biarin aja, udah saya buang nih anak misalnya. Hmm. Tapi sekarang saya ya udah, saya pengen tahu gimana perkembangan dia, bagaimana cara ngebantu dia biar lebih pulih gitu. Itu clue-nya ya. Ada perbedaan itu, dok, sebelum dan sesudahnya mungkin ya, dok ya. Oke. Terus teman-teman semuanya, bahwa yang saya sampaikan ini mungkin saya sisir ya, ada yang sama mungkin, jadi beberapa saya skip juga. Oke, ini juga ada contoh case kasus. Izin dok bertanya mengenai pembahasan kasih sayang. Klien saya ini anak broken home. Jadi ibunya Hmm. sudah menikah, sementara ayahnya itu masih dalam penjara. Semenjak anaknya menggunakan ekstasi, ibunya menyalahkan diri sendiri dan ibunya menebus kesalahannya dengan
cara memberikan semua apa yang dia minta. Kira-kira solusinya apa ya? Dan ibunya meminta izin agar jangan membatasi dirinya, seperti itu. Jadi ibunya sudah menikah sementara ayahnya masih di penjara. Maksudnya udah nikah Ya, lagi gitu kali ya? ya, nikah lagi, tapi ayahnya di penjara. Gitu. Masih di penjara, ayah si anak Ya, nih ya. ya betul. Hmm. Oke, bentar. Banyak anaknya pakai ekstasi, jadinya dia nyalain diri sendiri, nembus kesalahan. Oke. Ibunya meminta izin ke saya agar jangan membatasinya. Wah, ini benar-benar boundariesnya udah gak ini ya, nggak sehat ya. Semua dikasih dan bahkan minta izin ke konselor nih untuk jangan dibatasi gitu ya. Ya, Oke, berarti nih kayaknya PR-nya dimulai dari ibunya. Maksudnya kita perlu PR-nya adalah memperbaiki ibunya nih kayaknya, gitu. Bahwa eh, dengan pola si ibu seperti menebus kesalahan, itu justru membuat anak makin bisa makin terjerumus lah ibaratnya gitu. Jadi kita perlu perlu eh, ngomong nih sama si ibunya bahwa pola yang diterapkan saat ini tidak membantu pemulihan si anak. Nah, ketika ibu merasa bersalah gitu ya, kita sampaikan ke ibunya bahwa kita berempati dengan perasaannya bahwa wajar ibu merasa bersalah ya, ibu merasa apakah mungkin ada perasaan oh aku karena aku nikah lagi jadi mungkin kurang memperhatikan si anak misalnya gitu ya. Jadi kita validasi dulu perasaan si ibu. Tapi kita juga sampaikan bahwa anak juga punya otoritas sendiri terhadap dirinya, bahwa dia juga punya eh, kendali, punya power gitu untuk mengambil keputusan. Jadi memang tidak sepenuhnya salah ibunya gitu ya, tapi bukan juga sepenuhnya salah si anak. Intinya masing-masing tuh punya kontribusi, bukan 100% di anaknya kayak gitu. Pasti banyak faktor. Jadi kita jelaskan itu. Terus kemudian kita sampaikan bahwa kalau ibunya mau menebus kesalahan, bagus gitu ya, kita apresiasi. Bu, saya apresiasi banget Ibu merasa kayaknya Ibu perlu perlu tanda kutip menebus kesalahan nih, gitu ya. Ibu mau melakukan segala cara kan Bu supaya anak Ibu pulih. Nah, mau nggak Bu saya ajarin caranya? Nah, baru kita ajarin. Menebusnya itu jangan dengan mengiyakan semuanya, tapi menebus kesalahannya adalah dengan mengajarkan boundaries yang sehat pada anak gitu. Mana yang boleh, mana yang enggak, do's and don'ts-nya gitu. Nah, mungkin si ibunya akan cemas, ntar gimana dok atau gimana kak kalau misalnya gimana sis kalau misalnya nanti kalau aku larang terus dia jadi balik pakai ekstasi lagi. Ya, kita ajarin ibunya cara responsnya gitu. Ya Bu, kecemasan itu mungkin ada, kemungkinan itu juga bisa jadi muncul. Tapi kita kan mau ngajarin anak untuk membuat keputusan untuk diri dia, ya kan? Jadi ibu tenang, ibu kendalikan kecemasan ibu, dan ibu sampaikan kepada dia bahwa kalau ibu menolak alasannya karena ABC. Dan kalau dia memutuskan memakai ekstasi itu tidak berkaitan dengan keputusan ibu. Gitu. Biar dia bertanggung jawab dengan keputusannya dia. Jangan nanti setiap mau pakai ekstasi dia bilang, oh gara-gara mama kemarin ini sih aku jadi pakai lagi. Nah itu yang kita mau ajarin teknik-teknik kayak gitu kepada si ibunya ya. Jadi kalau menurut saya nih sis Ainul PR ke ibu ya. PR ke ibu, validasi perasaan ibu, apresiasi dia mau menebus kesalahan, tapi kita ajarin cara nebusnya caranya yang cakep gitu, yang bener caranya. Gitu. Kalau perlu kita role play gimana caranya anaknya ngerengek apa, terus ibunya jawabnya gimana kita ajarin gitu role play gitu. Terus kalau anak saya nyalahin saya gimana? Ya udah kita kita latihan. Kita nyalahin, oh mama nih gara-gara mama aku pakai ekstasi. Nah gimana dia jawabnya? Nanti kita latihan cara jawab yang baiknya seperti apa. Gitu. oke. Ya.
Oke, selanjutnya dok. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang tadi kurang lebih hampir mirip-mirip ya teman-teman yang lain ya. Oke, selanjutnya ada, dok, bagaimana sih kita menyampaikan dan meyakinkan ke orang tua bahwa permasalahan ini juga berasal dari mereka dan mereka mau ikut bersama-sama untuk berubah, bukan cuma hanya si anaknya saja yang harus berubah. Nah ini dia ya berat ya. Kalau untuk menyadarkan orang tua untuk berubah gitu dan mau ikut terlibat ya. Oke. Em, Pertama kita lihat dulu ya tipe orang tuanya ya. Ini dia tipe orang tua yang kayak gimana nih? Pencemas kah atau tipe yang egois ya, yang nggak peduli atau kayak gimana? Kita lihat dulu. Sehingga kita akan melakukan pendekatan sesuai dengan tipe si orang tua gitu. Kalau misalnya dia tipe yang cemas, justru kita berikan dia penentraman. Kita bilang gini, Bu, Ibu kan cemas nih, ya kan? Kalau misalnya anak eh, ke depannya, masa depannya gimana, pemulihannya gimana. Wajar Bu, ada kecemasan seperti itu. Tapi sebetulnya kecemasan Ibu ini bisa lebih teratasi kalau Ibu terlibat nih dalam pemulihan si anak. Karena Ibu jadi tahu apa yang dipelajari, apa yang dilakukan. Nanti dalam proses konseling juga kita bisa bisa bahas nih kecemasan Ibu gitu. Jadi kita masuk dari tipenya si orang tua gimana, gitu ya. Kalau misalnya orang tuanya yang narsistik gitu misalnya, gitu ya. eh Dia jaga image banget ya, egois banget gitu, nggak mau disalahin. Nah, kita pendekatannya juga gitu. Oh iya sih Pak, saya paham ya ini eh, apa yang dilakukan oleh si anak ini mungkin membuat Bapak jadi tercoreng juga ya namanya ya, jadi malu juga ya dengan kondisi seperti ini ya. Tapi kita bisa nih Pak lakukan cara biar lebih cepat dia pemulihannya supaya nama baik Bapak juga tetap terjaga kan. Bapak kan ini ya kalau di komunitas atau di lingkungan kan dipandang, maksudnya dipandang sebagai pemuka apa misalnya gitu ya. Nah cuma memang kalau lebih cepat tuh Pak kalau menurut penelitian, nah orang-orang narsistik itu kan dia senang dengan yang hebat, yang saintifik gitu ya, yang ilmunya tinggi gitu. Kita libatkan gitu. Kita bilang kalau menurut penelitian nih Pak, ini data penelitian menunjukkan kalau misalnya terapinya komprehensif termasuk dengan terapi misalnya apa edukasi keluarga atau family terapi itu pemulihan lebih cepat. Dan mungkin nanti Bapak akhirnya Bapak bisa bercerita loh Pak, atau Bapak nanti bisa ceramah pengalaman Bapak bagaimana Bapak mendukung pemulihan anak. Jadi kita angkat gitu loh. Kita gunakan narsistiknya untuk membuat dia jadi mau ikut dalam proses terapi. Jadi kita pelajari teknik apa? Pelajari tipe orang tuanya. Kita cari trik ya, cari strategi biar akhirnya minimal mau datang dulu gitu. Minimal mau datang, mau komunikasi sama kita, mau ada family session, mau ada edukasi dan sebagainya gitu. Jadi dekati ya, gunakan trik-trik untuk memahami oh ini tipe orang tuanya yang ini nih ya. Udah kita dekati dengan cara itu. Oke, terima kasih dok. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang lain sudah hampir mirip nih. Terakhir juga yang ngancem apa tadi sudah dijawab sama dokter Vivi. Baik, untuk selanjutnya teman-teman sekalian, kita sekarang akan masuk ke kuis ya. Oke, sebelum kuis saya ingin menampilkan terkait dengan flyer kegiatannya ya. Bagi teman-teman yang nanti hasil untuk menjawab pertanyaan kuis dari Dr. Vivi, teman-teman semuanya nanti bisa mengikuti pelatihan Universal Treatment Kurikulum 32, terutama untuk kursus 2, pertimbangan khusus dan konseling anak yang akan kita selenggarakan di bulan Januari nanti. Sehingga silakan teman-teman 2 orang yang berhasil menjawab pertanyaan dengan baik dan mungkin tepat ya, dia yang akan mendapatkan tiket untuk mengikuti pelatihan kurikulum 32. Oke, ya. Itu lari kegiatannya, hadiahnya sudah kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kami persilahkan Dr. Vivi untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Nanti silakan teman-teman, ya, skemanya adalah cepat-cepatan untuk raise hand, ya. Nanti Dr. Vivi yang akan menunjuk kira-kira siapa yang
sekiranya paling cepat ya nanti menyampaikan jawabannya. Mungkin ada beberapa nggak apa-apa, nanti akan dipilih juga kira-kira jawaban mana yang paling tepat menurut dokter Vivi. Seperti itu. Gitu ya dok, sarannya ya dok Oke, ya. Oke, silakan dok. oke. Cepet-cepetan nih ya. Ya, Oke, oke. Pertanyaan saya simpel. Apa yang dimaksud dengan boundaries? Silakan teman-teman punya definisi apa tentang boundaries tadi mungkin udah nangkep dari oke. yang saya sampaikan. Ya, silakan. Langsung raise hand teman-teman. Oke, satu, dua, ya. Oke, ya. Kita lihat jawabannya ya dok ya. Silakan, Sis Uswatun. Ya, Nanti Ya, dokter Karisa ya. Oke, atas silakan. kesempatan yang sudah diberikan. Jawaban saya, boundaries itu adalah batasan antara kasih sayang dan batasan yang tegas, keinginan-keinginan, tanggung jawab antara misalnya orang tua dan anak. Seperti itu, Dok. Oke, kita oke, lihat ditampung. Sis jawaban satu lagi. Uswatun. Oke, Apa silakan. lagi? Tes, terdengar ya dok? Oke, Terdengar, silakan dokter. Izin dok, boundaries itu tadi menurut saya itu adalah garis batasan yang sehat antara kasih sayang dan kasih sayang itu misalnya dari kehangatan, kemudian penerimaan, empati. Nah itu kadang-kadang bisa kayak nggak apa bisa membuat menjadi permisif kayak gitu mas. Ada keluarga yang permisif, tapi juga harus ada garis batas yang sehat dan ada tanggung jawab pribadi. Jadi kayak ada batasan untuk kendalinya kayak gitu dok, untuk bisa eh, kasih sayangnya juga cukup, tapi tanggung jawabnya juga ada kayak gitu. Gitu dok. Terima kasih. Thank you, Dokter Karisa. oke. Ya, itu pertanyaan pertama ya dok ya. Oke, dari dua orang itu nanti kita pilih satu. Nanti pertanyaan berikutnya nanti kita pilih satu orang lagi dok. Oke. Silakan dok untuk Gimana pertanyaan Mas Aziz? Sorry, putus-putus. ya. Untuk Itu pertanyaan gimana? ya, itu pertanyaan pertama dari dua orang itu dipilih satu. Nanti ada pertanyaan lagi, kita pilih satu orang lagi nanti. Gitu nggak? Oke, Oke, oke. ya. Sama-sama bagus ya. Oke. Jawabannya Sis Uswatun, Sis Dokter Karisa ini sama-sama oke, sama-sama bagus. Tapi sepertinya jawabannya Dokter Karisa lebih lebih lengkap ya, gitu dengan Jadi, contoh-contohnya juga. Gitu. oke, Jadi untuk berarti pertanyaan pertama Dokter Karisa. oke, selamat Dokter Karisa. Ya, oke, kita tampung dulu satu orang. Ya, teman-teman, ya, bersiap untuk raise hand. Ya, cepat-cepatan silakan untuk raise hand. Silakan dok untuk pertanyaan kedua. Halo? Ya, silakan dok untuk pertanyaan kedua. Oh ya, oke. Soalnya apa sinyal saya agak agak kurang bagus. Oke, pertanyaan kedua, eh saya minta contoh aja deh. Berikan contoh boundaries yang tidak sehat. Kalimat atau situasi di mana boundaries itu tidak sehat. Coba Oke, pengen tahu aja. silakan. Satu, dua, tiga, raise hand. Oke, ya, cukup. Oke, tiga, cukup ya, teman-teman ya, tiga ya. Oke, ya. Ramai. Satu, dua, tiga. Oke, cukup. Ada empat. Kita berarti ngecek empat jawaban. Oke, berkurang ya. Berarti tiga saja. Oke, dari tiga orang kita cek jawabannya satu persatu. Pertama, silakan Sis Ismi. Boleh? Ya, Baik, terima kasih. Suara saya kedengeran. Mohon maaf masih. nggak bisa open kamera. Baik, jadi kalau dari pengalaman yang pernah saya alami gitu ya dok, contohnya salah satu itu adalah ketika orang tua itu sangat permisif, jadi saat menghadap berada di tempat rehabilitasi, terus orang tuanya bilang apapun mau anak saya tolong difasilitasi ya Bu gitu. Kalau dia mau makan apa aja kabari ke saya, kalau dia mau apa aja tolong kasih tahu saya, kalau dia sakit, kalau dia ini, kalau dia pokoknya orang tuanya selalu
apa namanya, seperti tidak punya batasan, apapun mau anaknya harus selalu di provide. Gitu. Itu salah satu contoh mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih sis. Ditampung Oke, dok. tampung dulu, tampung. Oke, selanjutnya silakan Bro Jihan. Ya, silakan. Sudah saya unmute. Ya, ya misalnya ya pokoknya kamu harus kasih tahu apa yang setiap hal yang kamu lakukan ke ibu misalnya gitu. Apapun yang kamu lakukan kamu harus kasih tahu aku gitu. Oke. Oke, Cukup Bro Jihan? Oke. Ya cukup. Ya, lanjut. oke. Silakan. Berikutnya, Sis Dayu. Oke, sudah saya bantu. Ya. Izin menjawab, Dok. Salah satu contoh eh, boundaries yang negatif dari orang tua ke anak, jika anaknya mengalami adiksi, dia selalu memanjakan anak dengan uang, segala sesuatu yang diinginkan si anak, selalu berusaha diberikan oleh orang tua, tidak ada batasnya. Dan jika si anak itu masih dalam menjalani masa rehabilitasi, dia selalu ingin memberikan fasilitas yang bagus untuk anaknya, tidak ada batasan. Seperti itu, Dok. Oke, terima kasih. Oke. Ya, teman-teman mohon maaf, Sis Fatmawati dan ini karena tadi resiennya terlambat ya, jadi kita 3 orang saja. Oke, selanjutnya kami persilahkan dokter untuk memberikan pengumuman kira-kira dari 3 orang ini jawaban mana yang contohnya paling sesuai menurut dokter. Silakan dok. Oke, sebetulnya tiga-tiganya oke ya, maksudnya bagus dan eh, jawaban yang memang contoh yang tepat gitu ya mengenai boundaries atau batasan yang tidak sehat ya, yang negatif gitu, khususnya pada orang tua, pada anak ya. Em, Tadi contoh-contohnya sebetulnya tuh oke semua sih ya. Tapi kayaknya Sis Dayu deh jawabannya oke dalam memberikan contoh boundaries negatifnya seperti apa gitu ya. Ada maksudnya contohnya beberapa gitu. So, congrats Sis Dayu. Oke, thank you dok. Ya, berarti sudah 2 pemenang ya untuk sesi online webinar kali ini. Yang pertama adalah Dokter Karisa, yang kedua Sis Dayu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih dok atas pertanyaannya. Oke, teman-teman, bagi para pemenang, silakan setelah ini bisa langsung direct message ke Instagram kami di @parahita_training_provider. Nanti untuk kami langsung masukkan ke dalam WA Group pelatihan kurikulum 32. Seperti itu ya. Jadi caranya setelah ini silakan direct message ke admin di Instagram kami di @parahita_training_provider. Nanti akan kami masukkan ke grup yang sudah tersedia seperti itu. Baik, sesi kuis sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan closing statement. Kami mohon kesediaannya Dr. Vivi untuk menyampaikan kira-kira closing statement dari tema kita boundaries yang sehat para orang tua dan anak dalam proses pemulihan adiksi. Kira-kira poin pentingnya apa dong? Seperti itu. Silakan dong. Baik, belajar membuat boundaries atau batasan yang sehat itu diperlukan oleh siapapun, oleh kita, entah itu sebagai orang tua atau orang yang sedang dalam pemulihan atau konselor, dan konteksnya bisa digunakan untuk berbagai situasi, untuk berbagai relasi. Tapi tentunya dalam pemulihan seseorang yang sedang mengalami adiksi, bisa menjaga boundaries yang sehat adalah PR utama sebetulnya. Karena antara orang tua dengan anak, relasi inilah yang akan menentukan seberapa bermakna proses pemulihan itu dan seberapa long lasting atau bertahan lamanya. Karena ketika kita memulihkan adiksinya, baik secara biologis, psikologis, ya, untuk individu tersebut secara sosial, tapi kita tidak memperbaiki boundaries antara orang tua dan anak, ya kondisi adiksi
atau isu-isu atau konflik apapun dapat muncul di kemudian hari. Jadi, yuk kita sama-sama belajar membentuk boundaries yang sehat, menghargai bahwa setiap orang itu punya pemikiran, perasaan, keputusan, dan actionnya masing-masing, dan punya tanggung jawab untuk pilihan, perasaan, dan perilakunya dia. Terutama kalau individu itu sudah dewasa tentunya ya. Dan tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar bagaimana berkata tidak, bagaimana bisa memilah kapan hal ini diiyakan, kapan hal itu ditolak. Kita semua bisa terus belajar bersama-sama dalam proses pemulihan ini. Demikian Mas Aziz. Oke, terima kasih banyak Dok atas closing statementnya sudah disampaikan ke teman-teman semuanya ya. Artinya ada peran yang harus kita ambil ya. Tergantung teman-teman mengambil tanggung jawab yang mana dalam boundaries yang sehat ini. Seperti itu. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri acara online webinar series keempat ini di bulan Oktober, sebelum itu kami ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan terdekat dari para HITA training provider ya. Selain kegiatan Universal Treatment Kurikulum 32, kursus 2 terkait dengan pertimbangan khusus dan konseling anak, silakan teman-teman yang berminat juga bisa langsung daftar ya. Kita juga akan melaksanakan kegiatan Universal Treatment Kurikulum 5 secara offline yang nanti akan kita laksanakan di Amerah Hotel di Pekanbaru Riau terkait dengan intake, screening, assessment, treatment plan, dan juga dokumentasi ya. Bagi teman-teman di sekitar Pekanbaru, Riau, dan sekitarnya, bagi yang berminat, silakan teman-teman bisa ikuti kegiatan secara offline ini. Ini sudah termasuk dengan biaya akomodasi, penginapan, makan, dan lain sebagainya, sudah semuanya ya. Jadi silakan teman-teman bagi yang berminat di area Pekanbaru, Riau, dan sekitarnya bisa langsung daftar sesuai dengan kontak person yang tersedia. Seperti itu. Baik teman-teman sekalian, kita berada di penghujung acara online webinar pada sore hari ini. Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber, kepada Dr. Vivi atas waktu dan kesediaannya memenuhi undangan dari para HITA Training Provider dalam melaksanakan kegiatan online webinar ini. Jangan kapok Dok kalau kita minta lagi untuk memberikan berbagi ilmu kepada kita semuanya. Kalau dilihat dari komen-komen teman-teman semuanya sangat positif sekali ya vibes yang diberikan, dan tentunya kami berharap tidak hanya hari ini teman-teman semuanya juga bisa mengikuti kegiatan bersama para HITA Training Provider di kegiatan-kegiatan berikutnya seperti itu. Dan kami ingatkan untuk teman-teman semuanya jangan sampai lupa untuk mengisi link presensi. Karena apa? Nanti materi yang tadi luar biasa disampaikan oleh Dr. Vivi akan kami kirimkan melalui alamat email yang sudah teman-teman kumpulkan seperti itu. Dan tentunya kami juga akan memberikan sertifikat partisipasi kegiatan melalui alamat email yang sudah dikirimkan ke kami. Baik, kurang lebih seperti itu untuk kegiatan pada sore hari ini. Selain kami mengucapkan terima kasih, kami juga memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan banyak sekali kekurangan ya. Kami mohon maaf, dan kami dari para HITA Training Provider selalu yakin dan percaya bahwa teman-teman semuanya sangat ingin meningkatkan kualitas, kompetensi, dan pengetahuan dalam bidang profesional adiksi bersama para HITA Training Provider. Selain kami menyelenggarakan online webinar, kami juga menyelenggarakan kegiatan pelatihan kurikulum ya, Universal Treatment Kurikulum, baik itu kurikulum basic maupun kurikulum advance. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dokter, terima kasih teman-teman semuanya. Nanti hasil record dari kegiatan sore hari ini juga akan kami tayangkan di akun YouTube kami di Para HITA TV. Silakan teman-teman bisa juga cek beberapa series webinar sebelumnya untuk teman-teman bisa menambah ilmu dan pengetahuan seperti itu. Terima kasih Dokter Vivi, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Aziz. Mohon maaf. Thank you semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Aziz. Thank you semua. Semoga bermanfaat ya. Thank you. Izin pamit ya. Ya, terima kasih. Sukses selalu.